Kalau saya simpel mas, saya laporin karena dia lapor. Jadi kalau dia cabut, saya cabut. Situ. Saya kaya, saya nyaman dengan hidup saya bisa punya istri cakep walaupun gigi saya kayak begini, ngapain pusing-pusing? Ya kan orang gigi normal belum tentu punya bini cantik. Kayak si Hotman kan, giginya normal, tapi apa? Akhirnya kan bininya apa lebih cakep dari bini saya? Enggak. Ayo jangan cuma bacot doang di media. Kau nggak akan bisa nandingin, udah terlalu jauh lah, sudah terlalu jauh karirku menyala. Semua perkara besar, pidana, korupsi, banking, finance, kepailitan, hampir semua naga-naga itu, nih pengantaranya nih. Ini rekan-rekan bisa cek di videonya ya, yang diupload di YouTube Kuetian TV, itu dari mereka. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi nih, pengacara Novi satu persatu mundur teratur, memberikan melihat memberi kuasanya maling, PSK dan penjual bayi. Si Alvin ini goblok atau enggak? Jangankan 3 miliar, dikasih 1 triliun juga Novi nggak bakal mau siram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya, halo warga-warga sosialita, warga-warga plus 62. Nah, kali ini kita akan kembali membahas mengenai perseteruan antara Alvin Lim dan juga Hotman Paris serta Mbak Novi. Nah, menurut kalian ini kira-kira nanti yang bakal kalah siapa? Coba tulis di kolom komentar ya. Langsung saja kita simak videonya. Check it out. Keluar itu saya SH dan keluar saya juga MH. MH saya di Universitas Pamulang. Jadi saya terdaftar di pendidikan tinggi. Jadi kalau dia bilang saya nggak berpendidikan, saya itu nggak sekolah dan lain-lainnya, itu fitnah. Dia buktikan saya nggak sekolah. Saya nanti ada buktikan ijazah saya sama kelainan dari dikti. Iya. Iya. Kalau saya simpel mas, saya laporin karena dia lapor. Jadi kalau dia cabut, saya cabut. Situ. Karena bagi saya nggak ada glorinya ya kita laporin orang pencemaran nama baik. Namanya orang berbicara, kadang pasti ada yang namanya slip of tongue itu ada di situ. Ya apalagi kalau kata-kataan bodoh kamu apa segala. Hotman sama saya sering lapor-laporan, saya nggak pernah laporin dia. Maksudnya kita sering kata-kataan gitu loh. Oh Alvin itu siapa sih? Ini begini. Saya nggak merasa tersinggung karena saya merasa dia sedang sebagai lawyer berbicara kepada lawyer lain ya harusnya dimasukin ke ranah etik seharusnya. Itu sih sebenarnya. Kemarin juga pihak Novi juga sudah mempersiapkan ahli hukum pidana dan saksi ahli hukum pidana dan mereka memang mengucapkan apa itu mempertanyakan penghasilan Novi itu dari mana ya setelah Iya. Nggak masalah, memang prosedurnya seperti itu. Jadi biasa kan diperiksalah saksi pelapor, habis itu diperiksa saksi-saksi fakta, diperiksa saksi ahli, habis itu habis periksa ahli baru periksa terlapor, ya. Saya yang dilapor nanti diperiksa belakangan di situ. Memang itu proses dari penuntut, proses dari penyelidikan dan penyidikan normal kok, nggak apa-apa. Ya, dan ada ahli kan belum tentu ahli itu benar, Mas. Karena ahli itu hanya berupa opini. Nanti kalau nggak benar, saya bisa ajukan gelar perkara kan di Polda maupun di Mabes biar diperiksa. Kalau memang keinginan dari Alvin Lim sama-sama mencabut laporannya, ya alhamdulillah saja. Berarti masalah akan segera selesai dan Mas Agus segera mendapatkan pengobatannya. Ya akan tetapi jika Mas Agus disuruh lapor, pengacaranya nanti ganti, cabut. Ya nanti gimana Mas Agusnya? Nggak dapat uangnya untuk berobat. Ya kasihan juga. Ya jadi ya janganlah cabut laporannya Teh Novi, karena laporan Teh Novi unsurnya pidana yang masuk ke ranah yang tepat. Tapi laporan dari Alvin Lim ini tidak masuk dalam unsurnya, sehingga mengenai yayasan ya urusannya seharusnya ke pihak Dinsos, bukan ke ranah pihak berwajib ataupun polisi. Ya bagaimana menurut kalian? Mari kita lanjutkan videonya. Yang Sandi satu lagi dikit bang terkait kabarnya Fuji mau dilaporin bang, maksudnya karena membarui dan Agus sebagai kuasa hukum Fuji, apa respon dari bang Sandi? Belum ada kuasanya.
belum tahu masalahnya, baru dengar. Oke, sebagai orang yang kenal dengan Fuji juga lah gitu. Seperti apa nih mungkin dilihat dari responnya deh, Farhat akan melaporkan Fuji. Aku belum tahu masalahnya masalah apa, tapi yang pasti kalau misalnya memang bentuknya ada laporan dan memang Pak Fuji meminta kita sebagai kuasa hukum, ya kita siap. Tapi kan harus tahu dulu kalau masalahnya seperti apa. Oke. Ya, itulah tanggapan dari Sandi Arifin terkait Fuji yang akan terancam dilaporkan oleh Farhat Abbas terkait parodi Agus Salim. Nah, kalau menurut kalian ini kan banyak yang memparodikan Agus. Kalau memang Fuji memparodikan Agus dan dilaporkan ke pihak berwajib, lalu seharusnya Farhat Abbas juga melaporkan semua yang memparodikan Agus ini. Apakah karena Fuji ini sosok ternama, TikToker ternama di Indonesia sehingga bisa menimbulkan ataupun menciptakan suasana yang berbeda ini ketika memparodikan Mas Agus. Nah, bagaimana? Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Nah, mari kita lanjutkan videonya. Halo Alvin Lim. Alvin Lim, kamu ngaku-ngaku punya rumah di Amerika, punya uang di Amerika, punya uang di Singapura, ngaku-ngaku punya mobil cuma seharga 3 miliar, ngaku-ngaku punya rumah cuma seharga 30 miliar. Alvin Lim, daripada banyak bacot kamu, ayo mari kita tunjukkan dulu uang tunai yang kau punya di tabungan kamu. Kau bisa nggak menunjukkan dalam 1 menit bahwa kau punya tabungan 500 miliar lebih? Ya, Hotman bisa menunjukkan itu, bahwa Hotman punya tabungan lebih dari 500 miliar uang tunai dalam hitungan 1 menit. Saya yakin kau tidak punya. Walaupun ngaku-ngaku punya rumah di Amerika, tidak akan investasi di Indonesia, tidak akan investasi di Indonesia. Halo Koko, sadar nggak sih kamu siapa? Kamu itu Koko. Kamu sama saya itu sama-sama minoritas, jangan begitulah. Masa bilang nggak akan investasi di Indonesia, ya? Oke. Tapi untuk membuktikan bahwa omongan kami itu tidak benar, ayo saya kasih kesempatan di hadapan para wartawan. Mari kita bertarung dalam hitungan jumlah uang kekayaan. Dalam 1 menit saya bisa buktikan saya punya uang tunai di bank lebih dari 500 miliar, bahkan jauh lebih. Kau bisa nggak? Itu gampang dengan menunjukkan buku deposito. Saya bisa dalam hitungan menit, saya tunjukkan ke kamu 5 koper sertifikat deposito. Ayo, jangan cuma bacot doang di media. Kau nggak akan bisa nandingin. Udah terlalu jauh lah. Sudah terlalu jauh karirku menyala. Semua perkara besar, pidana, korupsi, banking, finance, kepailitan, hampir semua naga-naga itu. Nih pengantarannya nih, oke? Jangan banyak bacot, tunjukkan tabungan kamu. Ayo, enak aja lo. Nah, ini ditantang balik oleh Hotman Paris. Aduh, bagaimana ini Bang Alvin Lim, berani atau tidak menanggapi tanggapan ataupun tantangan dari Bang Hotman ini kira-kira gimana? Kemarin yang Bang Alvin Lim ini ya menggembor-gemborkan kekayaannya terkait rumah seharga berapa itu, mobil, terus rumah di mana itu di luar negeri. Ya coba itu langsung diberi tanggapan ataupun tantangan dari Bang Hotman Paris ini. Coba gimana, berani atau enggak? Ya, karena Bang Hotman Paris ini orangnya gentleman, melakukan sesuai fakta. Ya seharusnya yang menantang lah ya, kalau dipikir-pikir, yang terlebih dahulu membuktikan ataupun menunjukkan kekayaannya. Nah ini malah yang ditantang, malah yang menunjukkan kekayaannya. Gimana? Apakah udah ciut nyali dari Alvin Lim ini? Waduh. Mari kita lanjutkan videonya.
kita sudah mengajukan gugatan kepada Novi perdata ya, perbuatan melawan hukum. Belum gugatan, baru somasi. Rencana dalam 2-3 hari kita sedang susun gugatan, akan menggugat. Daripada ini menjadi polemik di kepolisian kan lama ya kan, kita masukin ke pengadilan. Kalau pengadilan itu nanti 3 bulan 4 bulan sudah ada putusannya, apakah uang itu milik Agus ataukah uang itu milik yayasan. Simpel, jangan kita bikin ini menjadi sebuah parodi gitu ya, yang akhirnya kasihan Agus, matanya nanti buta total di situ. Kalau memang bukan hak Agus kata pengadilan, kita akan ikutin, kita akan taat hukum di situ. Jadi stop ujaran-ujaran kebencian. Kalau menurut saya stop. Kita ini Indonesia ya penuh dengan orang-orang baik, penuh dengan orang-orang yang santun. Kalau kita saling mengejek, saling meme-meme kayak begitu, ngeledekin orang buta, lah sopan santun kita di mana? Ya kalau dia ngatain saya nggak sopan karena klien saya dihina di situ. Normal lah, kalau bukan saya yang bela siapa di situ ya. Bang, ada konsultasi tersendiri dengan Farhad Abbas terkait gugatan, akan mengajukan gugatan itu? Sudah. Dan Bang Farhad Abbas bilang silakan di situ. Karena kenapa? Karena Novi ini kelihatan sekali tidak ada itikat baik ya. Maksudnya Mensos kan udah bilang, udah damai ya kan, balikin uangnya biar bisa pengobatan. Apa yang menunggu dia? Laporan polisi udah dicabut loh. Dia bukannya cabut laporan polisi, malah dia bikin laporan baru. Nah disinilah teman-teman biar bisa lihat ya dengan akal sehat. Saya bilang kalau dia memang orang yang suci, orang yang malaikat, saya kan nggak tahu, saya nanya dia suci apa malaikat atau bukan. Tapi setahu saya malaikat nggak akan mengejek-ejek orang buta. Kalau saudara kita buta, orang tua kita buta, masa sih kita tega hati mengejek di situ ya? Harusnya kita bantu. Kalau nggak bisa bantu, ya sudahlah, jangan menambah jadi masalah. Itu aja. Ini gimana bang? Sebelum Bang Alvin Lim ini masuk ataupun menjadi kuasa hukumnya Mas Agus, awalnya itu Mbak Novi sama Bang Denny. Lah kok ini malah gimana ini? Ya jika memang sebelumnya Anda adalah yang mengetahui Mas Agus ataupun kecelakaan terjadinya penyiraman air keras kepada Mas Agus adalah yang orang pertama adalah Anda, ya Anda dikatakan sebagai penolong ataupun orang yang menolong Mas Agus. Akan tetapi di sini itu faktanya Mbak Novi dan juga Mas Denny Sumargo lah yang awal mulanya dengan niatnya membantu Mas Agus, sedangkan Anda setelah adanya kasus ataupun kisruh perpanjangan ini semacam huru-hara, Anda baru muncul. Kemana Anda dulu? Mari kita lanjutkan. Bukti yang dibawa apa aja nih Bang? Bukti yang dibawa tadi bisa ditunjukkan. Tadi kita udah kasih ke kepolisian, ada USB ya, video lengkap dia bicara, ada transkrip dia ngomong, jadi kata-kata persis dia ngomong itu ada di sini ya. Jadi kayak siapa namanya Herwanto bilang saya nggak sekolah di situ kan, itu udah fitnah kalau dibilang saya nggak sekolah. Masa sih lawyer ada lawyer yang nggak sekolah di situ. Novi pun juga sama, ini Novi kan ada videonya nih di sini ya. Dia bilang di sini agar cepat meninggal di sini ya. Jadi saya merasa masa sih ada malaikat nyumpain orang cepat meninggal, itu gitu loh. Memang ada malaikat di dunia ini bang, emang ada manusia. Gimana itu perumpamaannya? Ya kalau Mbak Novi memang baik, akan tetapi karena mungkin telah garam ataupun telah geram ataupun sangat muak dengan semua ini, karena ya tidak selesai-selesai intinya Mbak Novi sehingga muak dan melakukan hal tersebut. Apakah ada malaikat membalas kejahatan dengan kejahatan kalau dianggap saya jahat, ya kan? Tapi saya rasa nggak seperti itu. Jadi ya sudahlah, ya kan? Bang, Gitu. Abang kemarin juga mempertanyakan terkait TPPO ya Bang, padahal itu ada SP3 gitu. Saya nggak tahu itu SP3 mas. Jadi kalau ada SP3 itu mas boleh cek, hanya diberikan kepada pelapor, terlapor,
dan kejaksaan. SP3 itu tiga itu mas. Saya bukan pihak tiga tersebut, jadi saya nggak tahu. Makanya saya nanya, apakah ada TPPO? Kenapa saya nanya? Karena saya lihat dari berita di media Indonesia, di Tribun, ditulis di situ Arif bilang dugaan TPPO. Dan kalau Anda lihat video saya juga masih bilang dugaan di situ ya. Jadi kalau dia bilang oh itu sudah SP3 ya sudah, kan dia yang tahu. Makanya saya nanya itu. Tapi kalau dia tersinggung dengan pertanyaan saya, ya ini yang menjadi pertanyaan, kenapa mesti tersinggung kalau memang dia nggak melakukan. Sensi banget. Abang Iya. itu abang membuka somasi. Ya seharusnya sebagai pengacara ya sudah tahu lah ataupun sudah mengetahui ya kasus-kasus tersebut. Yang mana sih nggak mungkin mengetahui kok aja hancur. Mari kita lanjutkan. Teroris sebesar Iya, jadi somasi itu ya kalau perbuatan melawan hukum ada imaterial dan material, Mbak. Kalau kerugian material adalah kerugian yang saat ini benar-benar dialami, yaitu 1,3 miliar, yaitu uang dari rekening Agus yang diambil. Itulah kerugian material. Nah, bagaimana dengan kerugian imaterial? Kerugian imaterial kita hitung di 1 triliun karena ada kata-kata dari lawyernya. Ada kata-kata dari lawyernya Agus, dari lawyernya Novi sendiri yang bilang si Alvin ini goblok atau enggak? Jangankan 3 miliar, dikasih 1 triliun juga Novi nggak bakal mau siram. Lah, ya, berarti kalau lu 1 triliun aja nggak mau disiram, ya udah saya minta 1 triliun karena ini orang saya ini sekarang disiram dan matanya buta di situ. Jadi saya hanya menggunakan kata-kata dan apa fakta yang dia sampaikan, Mas. Ya, dipikir secara logika ya, yang nyiram itu siapa? Kok mintanya ke Mbak Novi? Ya kan kemarin Anda menantang Mbak Novi untuk disiram matanya, ya kan dari pengacaranya ataupun kuasa hukumnya menjawab, ya 1 triliun saja 3M, 1 triliun saja 3 mau lah kalau disiram air keras di matanya. Ya siapa yang mau coba? Kan tidak ada yang mau karena itu adalah kasus di mana antara Agus dan juga karyawannya yang mungkin punya dendam pribadi. Lah ini tidak ada apa-apa, tidak ada memiliki dendam ataupun apa, tiba-tiba disiram, ya gimana lah itu, tidak masuk akal itu. Ya mari kita lanjutkan videonya. Saya nggak peduli saya mau diledek-ledek, mau dibilang gigi ompong kayak apa kayak, gue nggak peduli kok. Yang penting hati gue baik. Di situ saya kaya, saya nyaman dengan hidup saya bisa punya istri cakep walaupun gigi saya kayak begini. Ngapain pusing-pusing? Ya kan orang gigi normal belum tentu punya bini cantik. Kayak si Hotman kan giginya normal, tapi apa? Akhirnya kan bininya apa lebih cakep dari bini saya? Enggak. Terus apakah dia nyaman dengan hidupnya? Enggak, dia punya selingkuhan yang namanya Meriam Belina. Bang Alvin, teknologi hubungan abang dengan dari yang Emang iya, emang ada semua artis kan. Emang iya. Emang gua bantah. Emang karena gua terlalu top, dapat artis semua. Emang iya. Kenapa? Saya kan nggak munafik. Artis cantik nih. Artis cantik itu. Pasti artis cantik itu, pasti artis cantik tidak akan mau sama cowok yang giginya kuning-kuning coklat-coklat. Jadi artis cantik pasti nggak mau sama cowok yang giginya coklat. Renggang-renggang loh nih. Presiden juga mengaku abang klaim katanya dia lebih cantik dari si abang. Udahlah itu omongan anak kecil itu. Ya itulah tanggapan dari Bang Hotman Paris terkait pernyataan dari Alvin Lim yang dimana istrinya lebih cantik daripada istri Hotman Paris. Waduh gimana ini tanggapan dari para netizen? Lebih cantik mana, istri Hotman Paris atau Alvin Lim? Tulis di kolom komentar. Mari kita lanjutkan. Di akun YouTube-nya Alvin Lim ini, Kuetian TV, itu justru ada komen-komen ini yang memvalidasi ini. Jadi bukan hanya dari pernyataan dia di video. Jadi jangan hanya di situ. Saya rasa mungkin di luar belum pada tahu nih. Ini tulisannya jelas banget nih. Nah itu Novi serigala berbulu domba. Dia katakan di sini. Sebab
PSK ngaku sebagai malaikat. Ini jelas banget ditulis di situ. Ini rekan-rekan bisa cek di videonya ya, yang diupload di YouTube Kuwaitian TV. Itu dari mereka. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi nih, pengacara Novi satu persatu mundur teratur, memberikan melihat memberi kuasanya maling, PSK dan penjual bayi. Ini tuduhan nih, tuduhan. Jadi kalau dibilang soal masalah video itu, saya justru lihat lebih sadis di sini. Itu kan narasi untuk ngikutin Bukan. Ini resmi. Jual bayi, jual diri, semua dijual. Kalau bisa termasuk uang donasi Agus. Ini resmi. Ada lagi nih. Beda ya? Beda. Ini ada lagi nih. Mana perlu minta maaf sama perek berkedok petugas sosial. Jadi ini hanya sebagian kecil yang saya spill. Jadi jangan kita selalu berfokus dengan ucapan-ucapan statement yang ada di video. Nah itu dia, tadi baru ini kan Ya, ini. itu kan selama ini kan para netizen atau para siswa melihat dengan posisi video itu Pak, bukan dengan itu loh Pak. Jadi ini hasil screenshotnya udah diserahkan. Nah, itu tadi pernyataan ataupun kabar terbaru dari pengacara Teh Novi yang membacakan komen-komen Alvin Lim merendahkan Teh Novi. Waduh. Ini gimana? Kalau memang itu fakta, real dan diusut ataupun dijadikan laporan kepada pihak berwajib. Waduh, jangan-jangan kembali menggunakan baju oranye. Wah, gimana tanggapan dari para netizen kita ini? Waduh. Jadi nggak sabar ini gimana kelanjutan dari video-video itu nanti. Ya mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih.